Dalam menjawab surat-surat masuk yang dikirim melalui email, salah satunya adalah masalah tudingan bahwa Kristen telah lama menggunakan kitab palsu. Sehubungan saat ini umat Kristen semakin gencar untuk tidak mengakui sosok Isa Al-Masih sebagai sosok yang sama dengan Yesus Kristus. Bahwa pada kitab suci Kristen terbitan tahun 1912 terdapat banyak nama Isa Al-Masih, di mana Kristen mengakui itu sebagai sosok Yesus Kristus Tuhan. Bila Isa Al-Masih tidak diakui lagi, itu artinya kaum Kristen telah cukup lama menggunakan Alkitab yang isinya salah atau palsu. Benarkah demikian tuduhannya itu? Mari kita lihat perjalanan dari Alkitab itu ada di bumi Nusantara ini. Cukup banyak terjemahan Alkitab yang masuk ke bumi Nusantara dan dengan beragam bahasa mulai dari bahasa Portugis, Belanda, Jerman, Inggris, Arab bahkan yang berbahasa Ibrani dan Yunani yang dibawa oleh para misionaris muda dari berbagai penjuru. Namun semua itu tidak dapat dimengerti oleh penduduk lokal yang hanya paham dengan bahasa lokalnya atau bahasa kesukuannya. Pada zaman itu belum ada bahasa nasional, dan para suku bangsa lebih senang dengan bahasa sukunya sendiri yang salah satunya suku Melayu. Sehingga para penginjil muda tersebut saling berupaya mengalihbahasakan Alkitabnya ke bahasa Melayu. Salah satunya adalah penerjemahan kitab suci Taurat dan Zabur. Salah satu ayat yang diterjemahkan itu adalah seperti berikut ini. Terjemahan 1912. Ada poin demikian inilah hidoeb jang kekal, jaitoe jikalau dikenal ja akan dikau, Allah jang esa dan benar, dan akan, Isa Al-Masih jang telah engkau soeroehkan itoe. Maka aku soeda memoyakan dikau di atas boeni, serta menjelaskan pekerjaan jang telah engkau serahkan kepada koe soe paja akoe memboeak dia. Yahya 17 ayat 3 dan 4. Terjemahan edisi kedua, memakai pola kalimat TD. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Aku sudah mempermuliakan engkau di bumi ini, yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau serahkan kepadaku untuk dilaksanakan. Yahya 17 ayat 3 dan 4. Dalam contoh terjemahan ini, terdapat kata Isa Al-Masih, di mana umat Kristen saat ini meyakini bahwa nama tersebut bukanlah sosok yang merujuk pada diri Yesus Kristus. Lalu bagaimana kata itu menjadi ada dalam Alkitab tersebut? Asal-usul dan makna Isa Al-Masih. Melansir dari berbagai sumber, sekitar tahun 47 SM atau ribuan tahun lalu, lahir seorang anak yang dibesarkan di kota Nazaret dekat Palestina. Untuk itu, ia disebut sebagai orang Nasrani atau Nasrani. Istilah ini diketahui berasal dari kelompok Nazir. Nazir sendiri merupakan orang-orang yang bersumpah seumur hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka akan fokus bertapa selayaknya para biksu dan Brahmin. Mereka juga tidak memotong rambut, menyentuh bangkai atau minum olahan anggur. Anak itu yang bernama Yesus Kristus yang kemudian dibaptis untuk masuk menjadi anggota salah satu kelompok Nazir, oleh Yohanes Pembaptis. Ia dimasukkan ke dalam sungai Yordan sebagai tanda pertobatan atau telah bergabung pada kelompok Nazir. Di sisi lain, ia juga kerap disapa Yesu. Beberapa puluh tahun kemudian, setelah ia wafat, namanya yang diperkenalkan sebagai Isyo masuk ke Yunani. Di sana, banyak yang menganut ajarannya. Lalu, usai berabad-abad, nama itu diubah ke dalam bahasa Arab, yakni Isa Al-Masih. Di Indonesia sendiri penyebutannya adalah Yesus Kristus, yang berdasarkan kata turunan dari bahasa Ibrani dan Inggris. Diketahui bahwa umat Kristen memang lebih menginginkan Yesus karena Isa Al-Masih mempresentasikan nama seorang nabi dalam agama Islam. Para ahli membuat sebuah kesimpulan bahwa agama dan kebudayaan Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M dibawa para pedagang dari Arab, Persia dan India, Gujarat, dan berkembang secara nyata sekitar abad ke-13 M. Terjemahan Alkitab yang pertama masuk ke Indonesia adalah terjemahan Alkitab Selebes berbahasa Melayu, yaitu pada zaman penjajahan dan yang menerjemahkan Alkitab tersebut adalah orang Melayu Muslim, yang salah seorang darinya bernama Abdullah. Karena orang-orang Jerman pada saat itu tidak ada yang paham dengan bahasa Melayu. Jadi tidak saja kata Isa Al-Masih yang mereka gunakan tetapi kata Ka'bah pun ditemukan dalam Alkitab tersebut. Saat itu sangatlah minim literatur, minim SDM di mana orang pada zaman penjajahan sangatlah terbatas untuk belajar. Ketika zaman kemerdekaan, orang Indonesia khususnya SDM Kristiani sudah banyak belajar bahasa-bahasa luar. Jadi mereka inilah yang merevisi terjemahan-terjemahan yang tidak sesuai tersebut.
Ketika kekristenan masuk ke Indonesia tahun 1862, Indonesia belum memiliki bahasa nasional. Dan orang lebih suka menggunakan bahasa suku atau bahasa daerahnya. Karenanya selama 400 tahun lebih tidak ada Alkitab dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah Alkitab terjemahan bahasa Melayu. Karena keterbatasan SDM, maka yang menerjemahkan pun adalah orang Islam sendiri, di mana dia tidak dapat melepaskan pemikirannya terhadap kepercayaannya lalu memasukkan unsur pemahamannya itu ke dalam terjemahan tersebut. Dalam terjemahan tersebut banyak kata-kata yang mereka gunakan menurut pemahamannya sendiri, tidak berdasarkan pengertian yang sesungguhnya dari konteks paragraf bahasa sumbernya. Misalnya seperti kata pengkhotbah dipakai kata pengajar, Amsal dipakai kata pepatah, Kidung Agung dipakai kata syair Sulaiman, Mazmur dipakai kata Zabur, Yosua dipakai kata Yusak. Ini adalah unsur Melayu yang keislaman. Di saat Indonesia merdeka tahun 1945, dan pada tahun 1974 Indonesia sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan. Maka terjemahan baru atau TB1 dari Lembaga Alkitab Indonesia disingkat LAI, murni dikerjakan oleh orang Kristiani, tidak ada lagi orang yang beragama Islam. 50 tahun kemudian, yaitu tahun 2023 LAI mengeluarkan TB2, karena dalam kurun waktu 50 tahun ini telah terjadi perkembangan bahasa. Pada zamannya, semua bahasa di muka bumi berkembang, maka semua Alkitab terjemahan bebas mengikuti perkembangan bahasa ini. Dengan catatan, esensi atau makna atau pesan dari Alkitab asli sesuai manuskrip yang ada tidak boleh berubah atau bergeser 1 mili pun. Tidak ada yang boleh bergeser walau itu sebesar 0,00000000000001 mili. Jadi dengan perubahan bahasa itu dilakukan revisi naskah terjemahan sebagai akibat adanya kesalahan sejarah dengan terbatasnya SDM. Ketika itu orang-orang Jerman memakai tenaga-tenaga penerjemah dari kalangan Muslim, sehingga pemahaman penerjemah Muslim ini memasukkan apa yang diyakininya dalam kepercayaannya. Pengakuan iman rasuli Jemaat Kristen Batak Protestan atau Jemaat HKBP sebagai pelopor Kristen Protestan di Indonesia pada intinya sejak berdiri menyebut percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus. Sedangkan kitabnya sendiri yang dikenal dengan Bibel diterjemahkan langsung oleh Dr. Nomensen ke bahasa Batak, yaitu pendiri dari Persekutuan Gereja HKBP tersebut. Jadi, sepanjang umat yang menggunakan Alkitab terjemahan tahun 1912 tersebut di mana di dalamnya terdapat kata Isa Al-Masih merujuknya kepada sosok Yesus Kristus, putra tunggal dari Allah Bapa, yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang disalibkan oleh Pontius Pilatus, lalu mati dan bangkit dari kubur pada hari ketiga, hal tersebut tidaklah menjadi persoalan serius hingga dapat mengganggu keimanan kekristenannya. Terima kasih.